Nuhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatal ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para asatiz asatidah, para pemuda masyarakat cerdik pandai, cerdik cendekiawan, wabil khusus yang kami hormati Ketua Musholah Nurul Jannah beserta jajaran pengurus, juga yang kami hormati hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta kekayaan, nikmat pangkat dan jabatan. Semoga seluruh nikmat tersebut dapat menjadi jembatan yang semakin mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan ke hadirat junjungan kita serta teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Beberapa hari yang lewat kita sudah melaksanakan pencoblosan atau pemungutan suara, yang mana ini masih terjadi pro kontra. Yang menang yang kalah ini masih pro kontra lah pokoknya, karena sebagian ada yang ngomong ke curang kan dengan macam-macam bukti-buktinya. Yang sebagian lagi bertahan kalau memang dia nak benar itulah. Tapi dalam pembahasan kita subuh ini ada suatu hal yang menarik yang kami tak sengaja. Nah, ini namanya tak sengaja, Pak. Lagi-lagi muka kitab ini terbacalah mengenai masih berhubungan bau-bau dikit dengan pemerintahan di dalam kitab ini. Jadi tidak disengaja, memang kadang-kadang kami ini Pak lagi baca kitab nih ada wae yang nyangkut, yang berhubungan, padahal tidak pula kita cari Pak. Mungkin ya petunjuk ini kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkenaan dengan pemberian, enjukan yang dienjuk oleh Sultan. Nah, di sini disebutkan pemberian yang diinjak oleh Sultan. Maksudnya apa? Oleh raja bisa. Kalau Sultan kan raja artinya, Pak. Bisa juga oleh presiden. Nah, karena ngapa? Sebab harta yang didapatkan oleh negara itu tercampur aduk. Ada yang memang bersih, halal, ada juga yang dari merampas. Dia ngomong tidak, tapi bisa baik ada rakyat yang merasa dirampas, dizolimi ada. Nah, jadi di sini disebutkan Su'ila Abu Bakril Balkhi anil fakiri law akhoda jaizata sultani ma'a ilmihi anna sultana akhodaha ghasaban ayyuhillu dzalik. Ditanya Abu Bakar Al-Balkhi. Nah, ini seorang ulama, Pak. Abu Bakar Al-Balkhi ditanya tentang seorang fakir, uang yang miskin. Kalau negara kita ini kayaknya banyak fakir ya, Pak. Dan mungkin ada yang ngomong sengaja dibiarkan fakir. Ditanya, "Lau akhadha jaizata sultan." Seandainya dia mengambil hadiah yang diunjuk oleh raja, diunjuk oleh presiden, diunjuk oleh sultan, ma'a ilmihi,
dan dengan sepengetahuannya anna sultana akhadha ghasaban, bahwa sesungguhnya si raja tersebut, si presiden tersebut, si sultan tersebut mengembe harta tadi, hadiah yang diinjak ke dia tadi dari hasil ngembe ghasaban, dengan cara merampas. Ayuhillu dzalika, apakah halal yang diembe tersebut? Itu diinjuk hadiah oleh sultan, oleh raja, sedangkan tahu harta tersebut diembe dari merampas, apakah halal? Ditanya. Qala, maka menjawab Abu Bakar al-Balkhi, in kana sultanu khalata darahima ba'daha bi ba'din fala ba'sa bi akhdhihi. Dijawab oleh Abu Bakar al-Balkhi, apabila si raja tersebut menyampurkan harta yang dimbeknya tadi dicampur dengan yang lain, fala ba'sa bi akhdhihi, maka tidak apa-apa untuk ngembek daripada harta atau hadiah yang diinjuk tadi. Contoh, kita diinjuk presiden, makan gratis misalkan, kira-kira boleh tak? Sedangkan tanya ini misalkan dari RB yang diambil, ya kita tidak tahu kan, secara zalim, boleh tak gitu? Boleh katanya, apabila dicampur ke dengan yang lain. Jadi kan dicampurnya galau-galau kan, dicampur dari harta sana, dicampur dari harta sini, maka fala ba'sa bi akhdhihi, maka tidak masalah, boleh untuk nerima hadiah tersebut. Wa in dafa'a ilahi ainal ghasabi min ghairi khalti, dan jika katanya diberikan hadiah tersebut kepada kita dan secara kasat mata kita tahu itu bahwa ngerampas, dan tidak dicampur dengan harta-harta yang lain, la yajuzu akhdahu, maka tidak boleh untuk nerimanya. Jelas kalau dia tahu, ini ngambil harta, jelas maling misalkan, karena maling punya bapak maling. Juga sama ketua musala, nah pasti ketua musala tahu, nah ya Ustaz nih maling punya bapak itu, ngerampok punya bapak itu, tidak galak, nah karena tidak bercampur. Tapi kalau misalkan ambek bercampur dengan harta yang lain, ini hadiah, maka masih boleh kita sebut menurut Abu Bakar al-Balkhi. Qala al-Faqihu Abu Laits, dan kemudian berkata al-Faqih Abu Laits, hadzal jawabu yastaqimu ala qauli Abi Hanifah, dan jawaban ini berpegang dengan ucapan Abu Hanifah, id indahu min ghasabid darahim, apabila raja tersebut dapat duit daripada merampok, min qaumin, merampok daripada suatu kaum, wa khalata ba'daha bi ba'din, dan kemudian duit rampokan tadi dicampur ke dengan harta-harta yang lain, yamlikuha al-ghasibu, maka yang merampok tadi, yang merampas tadi memiliki harta tersebut, wa yakunu madyunan lahum, akan tetapi dia berhutang sama uang yang dirampok tersebut. Jadi merampok raja tadi, ngambek dari suatu rakyat, ngambek dari rakyat sana, dicampur kenyang. Nah itu jadi punya si raja tadi, tapi si raja tersebut berhutang dengan yang dirampok. Jadi kalau sudah jadi hak milik dia, maka kalau dia ngenjokkan sama rakyatnya, si rakyatnya tadi boleh ngambek, tapi si raja tadi siap-siaplah hutangnya dipertanggungjawabkan di akhirat kage. Wa dzakara fi bustanil arifin, wa dzukira fi bustanil arifin,
Dan disebut ke dalam kitab Bustanul Arifin, annan nasa, sesungguhnya manusia, ikhtalafu fi akhdhi jaizata sultan, berbeda-beda pendapat mereka tentang mengambil hadiah, menerima hadiah yang diinjak oleh raja. Faqala ba'duhum, dan berkata sebagian daripada para orang-orang tersebut, ya juzu, boleh ngambil harta, nerima harta hadiah tersebut, malam ya'lam annahu yu'tihi minal haram, boleh diambil selama dia tidak tahu bahwa dia diberi, diinjuk daripada yang haram. Ini bagian pula ada sebagian yang berpendapat kalau kita tidak tahu itu haram, maka boleh kita ambil. Wa qala ba'duhum la yajuz, dan sebagian lagi ngomong tidak boleh katanya. Amma man ajazahu faqad dhahaba ila ma ruya an Ali bin Abi Thalib. Dan adapun yang memperbolehkan untuk menerima hadiah tersebut ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu qala, kata Ali bin Abi Thalib, inna sultana yusibu minal halali wal harami, sesungguhnya raja-raja itu, pemimpin-pemimpin negara itu katanya mendapatkan harta itu dari barang yang halal dan dari yang haram, bercampur aduk. Fama yu'tika, dan apabila dia mengenjukmu, fakhudhu, maka ambillah, fa innama yu'tika minal halal, karena sesungguhnya yang diinjukkan kepadamu itu adalah dari yang halal. Jadi bercampur, halal haram bercampur dalam suatu negara itu yang diambil oleh raja tadi. Kalau kita rakyat tinjuk, maka kata Ali, ambillah, karena sesungguhnya yang engkau ambil itu dari yang halal. Ini yang memperbolehkan ngambil nerimo hadiah tadi, karena menurut dengan ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. Wa ruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, annahu qala, sesungguhnya Umar berkata, annahu qala alaihi salatu wasalam, kata Umar, sudah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya syai'an, barang siapa, kata Nabi, diberi sesuatu min ghairi mas'alatin, dengan tanpa meminta, fal yakhudhuhu, maka ambillah. Kita dinjuk sesuatu tanpa kita minta, kata Nabi. Kita tidak minta, atau dapat makan gratis kan? Tidak minta kita nih, maka ambillah, katanya, kata Nabi. Fa innama huwa rizqun, karena sesungguhnya itu adalah rizki, razaqahullahu taala, yang Allah rezekikan, Allah berikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dia. Jadi kita kita tidak minta apa-apa, tahu-tahu ada tetangga nganterin makanan, ambil, karena itu rezeki, kita tidak minta. Jadi kita ini memang diajarkan jangan nak meminta. Tapi kalau dinjuk terima, dinjuk payu tidak, jangan. Kalau mulai aku dinjuk payu tidak, jangan, katanya. Waruya an Habib bin Abi Thabit anhu qala, dan diriwayatkan dari Habib bin Abi Thabit, sesungguhnya dia berkata, ra'aitu bena Umar radhiyallahu taala anhuma, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya'tihima hadayal muhtar, sudah memberi kepada mereka berdua itu hadiah dari al-muhtar. Al-muhtar nganjuk hadiah kepada Umar dan Ibnu Abbas. Falyakbilaniha, dan mereka berdua itu menerima daripada hadiah tersebut, maka ini masyhurul bizalim, padahal mereka tahu al-muhtar itu adalah uang yang zalim.
diterima oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Waruya Muhammad bin Hasan, dan diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan an Abi Hanifah rahimatullahu alaihi, dari Abu Hanifah, an Hamad, dari Hamad, an Ibrahim an Nakhai, dari Ibrahim an Nakhai rahimahullahu, kharaja ila Zuhair bin Abdullah al-Azdi, keluarlah katanya, datanglah katanya kepada Zuhair bin Abdullah al-Azdi wa kana amilan ala Halwan, yang merupakan gubernur di Halwan. Nah, jadi di sini disebutkan sesungguhnya dari Abu Hanifah, dari Hamad, sesungguhnya Ibrahim Nakhai mendatangi Zuhair bin Abdullah yang mana merupakan gubernur di daerah Halwan, yatlubu zaizatahu, yang meminta menuntut hadiahnya. Wa Abu Dzar al-Hamdani, dan dia itu direwangi oleh Abu Dzar al-Hamdani radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi ulama-ulama pecah tadi, Ibrahim an-Nakhai direwangi oleh kawannya Abu Dzar al-Hamdani, dia nerimo hadiah yang dapat dari raja tadi. Jadi kalau seandainya kita kaget dapat hadiah, dapat apa, ya bolehlah kita ambil, jangan sampai saklek, pokoknya tak galak, ini barang haram, tak galak, kecuali memang terjingoknya di depan mata, barang tadi maling dari saudara kita, terjingok depan mata, dan juga tidak dicampurnya dengan harta-harta yang lain, maka boleh kita tidak mengambilnya. Qala Muhammad rahimahullahu wa bihi na'khudhu malam na'rif syai'an min i'ta'i haraman bi'ainihi wa hadha qaulu Abi Hanifah. Dan berkata Muhammad rahimahullahu wa bihi, dan kata Muhammad rahimahullah, bukan Nabi Muhammad tapi na'khudhu malam na'rif syai'an, kami mengambil, malam na'rifu syai'an, apa yang kami tidak ketahui satu pun, malam na'rif syai'an min i'ta'ihi haraman, kami mengambil sesuatu yang kami tidak tahu secara mata ke haramnya. Wa hadza qaulu Abi Hanifah. Jadi kalau kita tidak jingok secara mata itu tuh ada sesuatu yang haram, maka boleh kita ambil. Jangan sampai kita nih Pak nak nyari-nyari istilahnya tuh. Misalkan kita makan ciki tadi kan yang buatnya rata-rata banyak bukan wong kita, yang jualan-jualanan ciki-ciki ini. Kadang berpikir, nah kaget ini yang ngaweknya ini tidak cebok lagi. Nah berpikir kan jadi kan, ini kaget ngaweknya wadahnya dari wadah babi. Nah tapi kita tidak jingok. Nah jadi apa yang tidak kita jingok secara langsung itu jangan langsung kita pikir ini haram. Oh ini tidak bagus, jangan. Karena tidak terjingok oleh mata, kecuali memang lah terjingok oleh mata. Sebagaimana diucapkan di sini, aqulu fi zamanina. Nah, di sini kata penulis kitab ini mengatakan, di zaman kita sekarang ini, katanya, la yumkinul akhdha biqaulil ahwat. Tidak mungkin lagi kita nak begitu nak hati-hati, nak nyari-nyarian kehati-hatian. Li'anal istiqsail balil, karena sulit katanya untuk betul-betul nak nyari yang halal dan ala qanunil wara al-a'la. Karena ngapa sulit? Mimma yaqda ilal haraj, karena akan menambah sulit pada diri kita. Jadi ya tadi kata siapa itu yang Buya Yahya atau Buya Yahya, kalau seandainya katanya tidak terjingok dia tuh memang menggawikan apa terbuat dari yang haram, katanya tidak usah nak dicari-cari katanya. Contoh cak tadi makan roti yang buat roti komplit kan,
rotinya tuh banyak yang buat nih wong Cino kan, yang banyak roti. Ay, wong Cino ini kagak haram pula ini, ay kagak bekas roti. Jangan dipersulit. Ah, katanya. Karena ngapa? Karena sulit zaman sekarang ini. Untuk menghindar yang itu. Jadi jangan dipersulit selama tidak terlihat oleh mata dan selama dia tidak menyalahi syariat. Bahwa halalu, maka selama tidak menyalahi syariat maka halal. Wa rahmatu minallahi ta'ala, dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, kepada hambanya. Fa idza tamassaka ahadul bi syariati, dan apabila seseorang itu masih berpegang dengan syariat, nah falaisa li ahadin ayang kira alaihi, maka tak seorang pun yang bisa mengingkari pada syariat tersebut. Jadi selama hal tersebut tidak menyalahi syariat, maka tidak pacak kita langsung menyatakan ini haram, ini halal, selama masih sesuai dengan syariat. Li'anal ingkara istihfafi bi syariati, faman istihfaha yakhafu alaihi zawalul iman. Karena kalau kita mengingkari syariat, sesuatu itu sudah betul, tapi kita ingkari, salah kan kita kan. Seorang yang mengingkari syariat ditakutkan akan kehilangan imannya. Idan tahaqqaqa hadal wal wara'u wa taqwa fi hadzal zaman. Oleh sebab itu di zaman sekarang ayyaj'ala ma fi yadi kulli insan, agar menjadikan apa-apa yang ada dimiliki oleh seorang manusia itu milkan rajulan dakhala ala sultan faqaddima ilaihi syai'un minal ma'kulati. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang insan lahu malam yataqayyan anahu bi'ainin maghsub, selama dia yakin katanya bahwa itu bukan sesuatu terlihat dengan matanya, sesuatu yang dirampas atau sesuatu yang dicuri. Wa in alima yakinan anna fi malhi haraman, maka itu dia yakin itu sesuatu yang bukan dicuri secara mata, maka tidak bisa dikatakan itu haram katanya. Anna fi mali haraman irqala qadihan. Nah, sebagaimana diucapkan oleh qadihan, seorang ulama, qadihan namanya, fi fatwahu, dalam fatwanya. Rajulun dakhala ala sultan, seorang laki-laki mendatangi seorang raja. Faqaddama ilaihi syai'an minal ma'kulati, dan disihidangkanlah kepadanya makanan-makanan. In lam ya'lam, jika dia tidak mengetahui anahu bi'ainil ghasab, secara matanya hasil daripada merampas, yuhillu lahu, dihalalkan baginya, ayyakula li'annal asla fil asya al ibahati wal if illa fala, karena dibolehkan untuk memakannya, karena jika dia memakannya, karena asal segala sesuatu itu adalah dibolehkan, adalah halal. Nah, itu jadi kita misalkan tadi tidak terlihat di depan mata apa yang ditunjuk oleh raja kita, tidak terjenguk halal atau haramnya secara ain, maka bolehlah kita untuk nerima daripada hadiah tersebut. Jadi ini Pak, kaget kita kan misal kan menang kan 0-2, misal kayak dia ngenjuk tadi yang makan gratis tadi, ya sudah, kalau diinjuk boleh kita halal gitu. Jangan sampai kita tahu sakit, haram, akhirnya tidak kita ambil. Nah ini yang menarik yang kami baca dalam kitab ini. Jadi tidak semata-mata sesuatu itu langsung kita tentukan haram. Asal
kata tadi asal tidak terlihat dengan mata secara nyata dan jangan nak dicari-cari di mana celahnya. Nah, tadi itu yang kiranya inilah yang dapat kami sampaikan Pak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga apabila ada perbedaan pendapat wajar, karena di sini pun ada dalam kitab ini dikatakan ada sebagian ulama pun yang berpendapat yang lain. Namanya itulah keberagaman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wa ala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.